Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mekdak Crypto. Kalau kalian suka dengan teknik analisis yang saya gunakan, jangan lupa subscribe dan like video-videonya. Dan buat yang ingin masuk ke grup diskusi Mekdak, bisa langsung klik link yang ada di sini. Untuk yang baru mulai atau yang punya pertanyaan, bisa langsung chat pribadi. Tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya. Hari ini hari Senin tanggal 30 bulan 6 tahun 2025 jam 7.40 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas pergerakan Bitcoin seperti biasa di time frame 4 jam. Saat video ini dibuat, harga Bitcoin berada di sekitar 107.645. Sedikit terkoreksi sekitar 0,6% dalam 24 jam terakhir. Kalau dilihat secara struktur ya, kita bisa melihat bahwa BTC mengalami pemantulan kuat dari area sini ya, sekitar 101 sampai dengan 99.000. Daerah ini kita bisa sebut dengan support mayor. Area ini udah tersentuh 2 kali, terus bisa dibilang area ini bisa nahan tekanan jual. Walaupun di sini ya ada breakout dikit, cuman ya pada akhirnya dia naik lagi. Sejak pantulan ini, harga terus mencetak higher high kali, 2 kali, 3 kali, sampai 3 kali, yang menandakan potensi pembalikan arah jangka pendek menuju tren naik. Ya, bisa kita lihat di sini grafiknya menuju ke atas ya. Tapi sekarang bisa dilihat kita udah masuk ke fase yang bisa dibilang cukup krusial. Di area sini kita bisa lihat ya, ada zona resisten sebesar antara 109.000 sampai 110.000. Zona merah ini adalah area yang sebelumnya jadi sumber tekanan jual. Jadi sangat mungkin buat nahan kenaikan harga. Kayak yang kita lihat di sini nyentuh sekali, naik, terus turun lagi sampai di sini, lanjut turun lagi sampai ke sini, terus naik lagi, nyentuh ke area resisten di sini, ditahan, terus turun lagi sampai ke bawah sini, terus hari ini sekitar jam 12 naik lagi, dan pada akhirnya dia gagal breakout ya. Jadi sangat-sangat bisa dibilang area yang benar-benar kuat buat nahan harga. Jadi kemungkinan selanjutnya misalkan ada kenaikan, kemungkinan akan berhenti di sini terus lanjut turun ke bawah. Nah, sekarang kalau Bitcoin berhasil nembus dan closing di harga 111.000, maka ada peluang harga terus naik ke daerah yang lebih tinggi. Karena target breakout kita ada di sini, di bagian sini. Jadi misalkan Bitcoin dari sini naik lagi ke sini, terus breakout di sini, bisa kita pastikan kalau Bitcoin akan lanjut untuk mengalami kenaikan. Jadi kunci di sini adalah volume. Kalau breakout terjadi dengan volume besar, potensi lanjut naik benar-benar sangat besar. Terus sekarang kita bisa lihat ke daerah POC sini ya, di antara 105.000 sampai dengan 106.000. Di sini seperti yang kita tahu, POC atau point of control, yaitu area dengan volume transaksi tertinggi. Kenapa kita harus lihat area ini? Jadi kalau harga gagal breakout di area sini, dia akan terus ngalamin penurunan. Penurunannya sampai ke area mana? Jadi kalau Bitcoin gagal breakout di sini, ada kemungkinan dia akan turun buat retest di area POC ini. Nah, di sini POC itu dijadikan sebagai support minor. Nah, di sini kita bisa gunakan area ini sebagai referensi untuk potensial buy on dip, tapi tetap dengan konfirmasi candlestick. Nah, misalkan Bitcoin gagal breakout di area ini terus turun ke area POC, kemudian area POC ini tidak mampu buat menampung harga tersebut, terus breakout lagi ke harga yang lebih rendah, Bitcoin kemungkinan akan sampai di area di sini. Area ini sebelumnya jadi dasar dari pemantulan yang besar ya. Kalau BTC turun lagi ke sini, maka kalian harus perhatikan apakah buyer masih cukup kuat untuk mempertahankannya. Lalu kalau harga Bitcoin breakdown dari area ini, kemungkinan bisa membuka jalan ke harga-harga yang lebih rendah. Jadi area ini benar-benar sangat krusial. Nah, sekian untuk analisis Bitcoin hari ini. Jadi kali ini yang harus diingat, jangan terburu-buru masuk saat harga nyentuh ke level yang kalian mau. Selalu tunggu reaksi harga, bukan cuma lokasi harganya aja. Itu harus benar-benar harus diingat. Terus satu lagi, manajemen resiko tetap jadi fondasi utama. Top loss sama posisi sizing harus selalu diperhatikan, apalagi di area breakout kayak sekarang. Nah, sekarang kita beralih ke ETH.
Sekarang kita lihat di grafik Ethereum USDT di time frame 4 jam. Sekarang harga ETH berada di sekitar 2.462 USDT, turun sekitar 1,52% dalam 24 jam terakhir. Kalau kita lihat dari struktur saat ini ya, ETH sekarang ada di sebuah range sideways yang lebar ya, di area antara 2.400 sampai dengan 2.520. Nah, harga sebelumnya sempat breakdown dari garis trend, tapi sekarang berhasil balik lagi ya. Sekarang lagi gerak di dalam zona konsolidasi utama. ETH sebelumnya pernah breakdown dari garis trend ya, kemudian dia turun sampai ke bawah, pada akhirnya dia berhasil buat balik lagi ke sini, ke daerah konsolidasi. Kita lihat area POC ini berada di 2.520 sampai dengan sekitar 2.550, yang menandakan disinilah volume transaksi terbanyak terjadi. Jadi bisa dibilang ini salah satu zona krusial atau zona yang sangat-sangat penting. Kalau harga Ethereum gagal nembus ke atas POC ini, maka potensi penolakan dan koreksi kemungkinan cukup besar. Kalau tekanan jual kembali meningkat, maka support berikutnya terlihat di sekitar di 2.323 ini, di sini. Level ini sebelumnya sempat jadi pivot kuat saat harga memantul dari bottom. Breakdown dari sini bisa membuka peluang menuju level bawah di area 2.175 di sini. Upper boundary dari channel ini masih jauh di atas, mendekati 2.880 sampai 2.900 USDT, yang jadi target jangka menengah kalau breakout di atas POC ini berhasil. Jadi kesimpulannya bagi trader harian atau swing, perhatikan reaksi harga di antara zona POC dan area support bawah. Hindari entry sebelum ada konfirmasi candle yang kuat. Kita bisa pakai indikator tambahan kayak RSI atau volume osilator untuk validasi breakout atau breakdown. Sekian analisis dari Bitcoin dan Ethereum hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya Paman Gober Megdak pamit dulu. Terima kasih. Bye bye.